Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu, pada malam yang berbahagia ini kita akan membahas yang berkaitan dengan babu qaulullah ta'ala, bab yang berkaitan dengan firman Allah ta'ala, hatta idza fuzi'a an qulubihim, hatta apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, hatta idza fuzi'a an qulubihim. Ini surah Saba ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Saba ayat 23, wala tanfa'us syafa'atu indahu, tidaklah berguna syafaat atau pertolongan di sisinya, illa liman adina lahu, kecuali bagi orang yang diizinkannya, hatta idza fuzi'a an qulubihim, hatta sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya, qalu mada qala rabbukum, qalu mereka itu berkata, mada qala rabbukum, apa yang difirmankan Tuhanmu, qalul haq, qalu mereka menjawab al-haq, kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Asharhul ijmali, penjelasan secara umum surah Saba ayat 23 ini, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayati, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita semuanya, annahu la yastati'u ahadin yaumal qiyamah, bahwa tidak ada seorang pun pada hari kiamat yang bisa memberikan syafaat. Syafaat niku napa Pak Bu? Nah, pertolongan kepada orang lain, li ahadin kainan man kana, siapapun dia tidak bisa memberikan suatu pertolongan, illa
ba'da idnillahi azza wa jalla, kecuali setelah mendapatkan izin, mendapatkan kartu izin dari Allah. Itu syahidnya, wala tanfa'us syafa'atu indahu, tidak ada yang bisa memberikan syafaat baginya, siapapun dia, kedudukannya walaupun tinggi, itu tetap tidak bisa memberikan syafaat. Illa liman adinalah, kecuali diberi izin sama Allah. Hatta idza fuzi'an qulubihim. Judul pembahasan pada malam hari ini, syahidnya, hatta idza fuzi'an qulubihim, sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hatinya. Wa anna jami' hatta al malaikah yufazzi'una, semua makhluk, bahkan para malaikat, yufazzi'una, mereka itu ketakutan, takjub karena keagungan Allah. Karena siapa saja orang-orang yang akan diberi izin untuk memberikan syafaat, pertolongan, dan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, orang yang memberi syafaat dan orang yang akan mendapatkan syafaat. Jadi hatta idza fuzi'an qulubihim, apabila telah dihilangkan rasa takut, ketakutan dari hatinya. Maksudnya di sini orang yang memberikan syafaat dan orang yang mendapatkan syafaat, itu hatinya merasa takut. Siapa yang akan bisa memberikan dan siapa yang mendapatkan syafaat pertolongan nanti. Fayajibu ba'duhum ba'do, maka ketika rasa takut yang terdapat di dalam hati seseorang yang bisa memberikan syafaat pertolongan nanti itu hilang, maka mereka saling bertanya di antara mereka tentang firman yang telah diucapkan oleh Allah, qaulul haq. Karena apa yang diwahyukan Allah itu pasti benar. Karena Allah itu memiliki sifat aliyun ala syai' al-kabir fawqa kulli syai'. Karena Allah itu memiliki sifat maha tinggi di atas segala sesuatu dan maha besar di atas segala sesuatu. Al-kabir, besar. Al-ali, itu tinggi. Wa huwal aliyul kabir. Adapun faidah surah Saba ayat 23 yang pertama, nafyus safa'ah an kulli ahadin illa biidnillah. Nafyus safa'ah, menafikan, meniadakan atau menolak syafaat dari setiap orang kecuali dengan izin Allah. Kita dalam menjalani kehidupan di dunia tidak tahu siapa yang akan bisa memberi syafaat. Sekarang yang kita ketahui hanya Nabi Muhammad SAW.
Selain itu kita tidak mengetahui siapa yang bisa memberi syafaat. Karena sebagian orang itu dari sekarang sudah persiapan ke kuburan orang soleh, ke tempat kiai fulan, gus fulan, dengan meminta pertolongan nanti pada hari kiamat, biar bisa dimintai asy-syafa'ah, syafaat, pertolongan. Padahal firman Allah di dalam surah Saba ini dengan jelas, yang bisa memberikan syafaat itu atas izin Allah. Kita nggak tahu siapa yang diberi izin Allah. Taunya nanti pada hari kiamat. Amalan kita, amalan soleh yang sering dikerjakan atau amalan buruk. Kalau kita sering melakukan amalan-amalan yang al-haq, yang benar, yang soleh, maka kita akan mendapatkan asy-syafa'ah. Kalau tidak, maka pertolongan itu akan menjauh, tidak mendapatkan pertolongan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 44. Qul lillahi syafa'atu jami'an. Qul, katakanlah. Dan disuruh mengatakan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-syafa'atu jami'ah. Hanya milik Allah pertolongan itu semuanya. Hanya milik Allah syafaat itu semuanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Kerajaan baik itu yang terdapat di langit maupun yang terdapat di bumi, itu semuanya milik Allah. Tsumma ilaihi turja'un. Dan kita akan kembali, semuanya akan kembali hanya kepada Allah. Jadi qulillahi syafa'atu jami'an. Semua pertolongan itu hanya milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat. Karena sebagian orang yang akidahnya itu rusak, itu masih meminta syafaat kepada selain Allah. Kepada Nabi pun tidak boleh meminta. Kita tidak boleh meminta syafaat kepada Nabi, walaupun Nabi diizinkan untuk memberikan syafaat. Tapi kita meminta pertolongan, syafaat itu hanya kepada Allah. Karena semuanya yang memberi izin hanya Allah. Faedah yang kedua, isbatu adamatillah wa haibatihi. Surah Saba, faedah yang kedua di sini menetapkan kebesaran Allah dan wibawa Allah. Sebagaimana yang dicontohkan di dalam surah Al-Hasr ayat 23, Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Huwallah, dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illahu. Jadi tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan yang patut kita sembah hanya Allah. Jelas ayatnya. Al-Malikul Quddusus Salam. Al-Malik. Allah itu seorang raja. Al-Quddus, Maha Suci. As-Salam, yang Maha Pemberi keamanan. Al-Mu'min,
Al-Muhaimin, Maha mengawasi. Al-Aziz, Maha perkasa. Al-Jabbar, Maha kuasa. Al-Mutakabbir, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusrikun. Subhanallah, maha suci Allah. Jadi nama-nama Allah itu semuanya suci. Amma yusrikun, dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menyamakan Allah dengan makhluk, dengan cara menyembah selain Allah, maka dia telah keluar dari Islam, melanggar kalimat la ilaha illahu. Karena di dalam ayat ini ada kalimat subhanallah, maha suci Allah. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah itu memiliki hakikat suci. Makanya tidak boleh disamakan dengan makhluk dengan cara menyembah atau menyamakan. Itu tidak diperbolehkan. Karena suatu kesucian dengan kesyirikan itu tidak bisa disatukan. Pasti saling menolak. Ahli ketaatan yang sering melakukan ketaatan, si A sering melakukan ketaatan, si B itu termasuk orang ahlul maksiat, sering melakukan kesyirikan. Itu kalau digabungkan ngobrol lama itu nggak mungkin nyambung, apalagi yang berkaitan dengan akidah, pasti saling bertentangan, saling memusuhi. Nah, itu hak dan batil itu tidak bisa disatukan. Faedah yang ketiga, isbatu sifatu qaulillahi ala wajhil la'iq bihi subhanah. Isbatu, menetapkan suatu sifat atas firman Allah dengan cara yang pantas, tanpa menyerupakan firman Allah dengan makhluk, sebagaimana yang dicontohkan di dalam surah An-Nisa ayat 164, wa rasulan qad qasasnahum 'alaika. Wa rasulan, ada beberapa rasul yang telah Allah ceritakan suatu kisah, qasasnahum 'alaika min qabl. Ada beberapa rasul yang telah Allah ceritakan kepada kita semuanya. Alaika min qabl, sebelum kalian. Wa rasulan lam naqsushum alaik, dan ada seorang rasul yang tidak diceritakan kepada kita oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah itu telah benar-benar berbicara kepada Musa secara langsung. Nah, syahid di sini, inti ayat di sini yang dicontohkan, wa kallamallahu Musa taklima. Allah itu benar-benar berbicara kepada Musa, Nabi Musa alaihissalam, secara langsung. Maka dari ayat ini, surah An-Nisa ayat 164,
Kita harus wajib mengimani bahwasannya firman Allah kita tidak boleh menyamakan dengan perkataan makhluk. Kita harus mengimani, oh ya, Allah itu berbicara secara langsung dengan Musa alaihissalam. Walaupun akal pikiran kita menganggap oh itu tidak mungkin. Toh diri saya nggak bisa berbicara secara langsung dengan Allah. Masa Nabi Musa bisa? Nah itu dengan keyakinan yang salah. Tapi ayat di sini wa kallamallahu Musa taklima, kita harus mengimaninya, meyakininya bahwasanya Allah berbicara secara langsung dengan firman-Nya Musa taklima. Jadi semuanya kejadian juga dari rasul-rasul yang diutus semuanya sudah diceritakan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau mempelajari atau tidak. Semuanya ada. Semua contoh dijelaskan di dalam Al-Quran. Tinggal kita mau membaca atau tidak. Kalau tidak mau mempelajari, tidak mau membaca, kesalahan-kesalahan yang terdapat atau yang terjadi pada zaman rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad akan terulang lagi. Masanya Nabi Ibrahim, umatnya banyak yang menyembah berhala, patung. Sekarang banyak yang terulang enggak Pak Bu? Banyak. Ada yang menyembah patung, ada yang menyembah kuburan, ada yang menyembah pohon besar. Padahal itu sudah dijelaskan. Zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu merupakan perbuatan kesyirikan, tapi terulang lagi. Itu kesalahan yang sangat disayangkan. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan semua kejadian pada zaman Rasul. Dan faedah yang nomor 3 ini terdapat kandungan tauhid asma wa sifat, mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Isbatu ma asbatallahu ta'ala li nafsihi. Jadi mengisahkan dengan cara menetapkan Allah Ta'ala untuk dirinya sendiri. Kita harus mengakui, oh ya, Allah itu sudah menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya untuk dirinya sendiri. Ini kaidah yang sudah kita pelajari teori dalam belajar ilmu tauhid. Belajar apapun ini tidak bisa dipisahkan. Jadi kita harus memahami tauhid asma wa sifat, isbatu ma asbatallahu ta'ala li nafsi. Diri kita mengakui bahwasanya Allah telah menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya untuk dirinya sendiri. Wa ma asbatahu lahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam min asma'ihil husna. Dan juga mengakui apa yang telah ditetapkan Rasulullah SAW untuk dirinya, maksudnya untuk Allah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu menetapkan juga, menyampaikan kepada umatnya yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita harus mengakuinya. Karena nama-nama dan sifat-sifat Allah ada yang terdapat di dalam Al-Quran, ada yang terdapat di dalam hadis. Kita harus mengakui keduanya. Ala wajhil ladzi yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi min ghairi tahrif.
Di dalam mentauhidkan Allah, di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya, kita harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama dulu napa Pak Bu? Min ghairi tahrifin. Kita tidak boleh mengganti makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau maknanya maha tinggi, ya udah namanya itu. Al-Kabir, maha besar, ya itu nama Allah. Itu sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita menggantinya. Tidak boleh kita mengganti nama itu dengan nama yang terbaru, dengan nama yang lagi tren, itu nggak boleh. Jadi nama itu sudah ditetapkan, ya itu nggak boleh dirubah. Wala ta'tilin, tidak boleh meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi maha besar ini kayaknya nggak pantas bagi Allah, kita tiadakan. Allah itu maha kecil, nah itu tidak dibolehkan. Mengganti, meniadakan sifat Allah. Wa min ghairi takdif. Yang ketiga itu tidak boleh menanyakan hakikat wujud Allah, itu tidak boleh ditanyakan. Bagaimana ya wajah Allah? Nah, itu nggak boleh. Apakah wajah Allah itu seperti wajahku, wajah diriku? Itu tidak diperbolehkan. Kalau sampai terbesit membayangkan tangan Allah pasti seperti tanganku, nah, itu cepat-cepat dibuang pikiran seperti itu. Karena itu bisa merusak akidah, dasar akidahnya. Karena kita tidak boleh menanyakan bagaimana bentuk tangan Allah. Wong kita dengan tangan sebelah kita, dengan wajah teman sebelah kita sama mboten Pak Bu? Beda. Nah itu. Makanya di sini dasar ilmu tauhid itu tidak boleh menanyakan bagaimana bentuk Allah. Wala tamtsil, itu menyerupakan tadi dengan makhluk. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna. Walillahi asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang al-husna, nama-nama yang baik. Jadi semua nama Allah itu baik. Fad'u biha. Maka kita diperintahkan untuk memohon kepada Allah. Dengan menyebut apa? Fad'u biha. Hanya itu kembali asmaul husna, nama-nama yang baik. Jadi kalau meminta, berdoa itu harus memuji dulu. Allah maha besar, maha penyayang, maha pengasih. Nah, itu yang diajarkan. Fad'u biha. Kita memohon dengan nama-nama Allah, dengan memujinya terlebih dahulu. Wadarul ladina yulhiduna fi asma'ihi. Wadaru, kita diperintahkan untuk meninggalkan orang-orang yang menyalahartikan nama-nama Allah. Jadi kita harus menjauhi orang-orang yang berani menyamakan Allah
dengan makhluknya. Orang-orang yang berani menanyakan bagaimana bentuk tangan Allah, itu kita harus jauhi. Tidak boleh didekati. Wadaru alladzi yulhiduna fi asma'i. Jadi kita tidak boleh mendekati ahlul maksiat, pelaku kemaksiatan, pelaku kesyirikan, pelaku kebid'ahan. Karena itu akan ngefek dalam kehidupan kita, akan merusak kualitas tauhid pada diri kita. Makanya di sini wadarul ladzi yulhiduna fi asma'i, kita disuruh untuk menjauhi. Sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan kita semuanya akan mendapatkan balasan terhadap apa yang kita lakukan semasa hidup kita di dunia ini. Semuanya pasti akan mendapatkan balasan. Tidak mungkin tidak mendapatkan balasan. Makanya kita diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan kebaikan dan menolak suatu kemungkaran. Faedah yang selanjutnya, tanzihu aqwallahi 'anil batil. Mensucikan firman-firman Allah dari suatu kebatilan. La ya'tihi al-batil. Dalam surah Fussilat disebutkan contohnya. Ayat 42. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada suatu kebatilan yang ya'tihi, mendatanginya. Min baini yadayhi wala min khalfihi, baik itu dari depan maupun belakang. Khalfi, jadi di situ tidak mendatangkan kebatilan, semuanya suci firman Allah, baik itu dari depan maupun belakang. Tanzilu min hakimin hamid. Dan Al-Quran itu merupakan kitab yang diturunkan dari Allah, yang memiliki sifat hakim, maha bijaksana, hamid, maha terpuji. Jadi firman Allah, Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih itu semuanya memiliki sifat suci, bebas dari kesalahan. Kalau Al-Quran itu langsung diturunkan Allah. Kalau hadis, lafadznya itu dari Nabi, adapun makna hadisnya itu dari Allah. Perbedaannya di situ. Kalau Al-Quran itu lafadz itu kata-katanya, dan maknanya itu dari Allah. Kalau hadis, maknanya itu dari Allah, lafadznya dari Nabi. Itu perbedaan hadis sama Al-Quran. Makanya pengertian hadis, napa Pak Bu? Pengertian hadis dulu sudah kita pelajari. Ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat, ya sifat fisiknya atau akhlaknya, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifatnya.
baik itu secara fisik atau akhlaknya. Makanya hadis itu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi. Dan keduanya, Al-Quran dan hadis yang sahih, itu memiliki sifat yang suci. Perlu kita pelajari, perlu kita amalkan. Karena Allah menurunkan keduanya, tanzilu min hakimin hamid. Menurunkan keduanya itu dengan kebijaksanaan dan maha terpuji. Faedah yang kelima, isbatu sifati uluwilillah binau'ihi. Menetapkan sifat maha tinggi Allah. Dan maha tinggi Allah itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama uluwud dzat, ketinggian zat Allah. Sifat dan nama Allah maha tinggi, zatnya yang tinggi. Yang kedua, sifat bukan secara zatnya tapi sifatnya. Ketinggian zatnya itu yang pertama. Yang kedua, ketinggian zatnya. Ketinggian zat Allah sebagaimana yang dicontohkan di dalam surah Toha. Maksudnya zat itu wujud Allah, fisiknya Allah. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah itu maha pengasih. 'Alal arsy istawa, yang berkuasa di atas ars. Jadi Allah itu di atas ars. Zatnya, zat Allah itu di atas ars. Ar-Rahman, maha pengasih. Itu menunjukkan maha pengasih di sini Allah yang menurunkan Al-Quran, yang maha pengasih terhadap semua makhluk tanpa terkecuali, baik itu dia beragama Islam atau non-Islam, semua diberi belas kasih semasa di dunia. Alal arsistawa, yang berkuasa di atas ars, yang mengatur semua urusan makhluk dari atas ars. Jadi anggapan Allah itu di mana-mana atau di dalam hati, nah itu anggapan yang salah. Karena di dalam surah Saba dan surah Toha ayat 5 ini menjelaskan secara gamblang bahwasannya Allah itu di atas ars. Karena ada yang meyakini Allah itu di dalam hatiku, sehingga dia tidak melakukan sholat 5 waktu, tidak pernah melakukan amalan-amalan kebaikan. Kan Allah sudah menyatu dengan diri. Karena ada yang memiliki keyakinan seperti itu. Itu merupakan keyakinan yang batil, yang salah. Jadi zat Allah itu di atas ars. Adapun yang kedua, maha tinggi sifat Allah, sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Isra ayat 43. Subhanahu wa ta'ala, subhanahu, maha suci. Jadi Allah itu suci, memiliki sifat suci.
wa ta'ala, maha tinggi. Amma yaquluna uluwan kabira, sebagaimana yang mereka katakan dengan ketinggian yang sangat kabir, yang sangat besar, yang sangat agung. Jadi perkataan yang diucapkan itu belum ada apa-apanya yang diucapkan manusia, tapi kebesaran Allah itu melebihi apa yang diucapkan oleh hambanya itu. Makanya di sini subhanahu wa ta'ala diawali dengan kalimat subhanahu, maha suci dan maha tinggi, sehingga ucapan makhluknya itu tidak mungkin menyamai kedudukan Allah di dalam sifat-sifatnya. Jadi sifat ketinggian Allah itu terbagi menjadi dua tadi, ketinggian zatnya, wujudnya Allah, zat Allah, diri Allah itu di atas ars. Itu harus kita tanamkan. Oh ya, Allah itu di atas ars, bukan di dalam hati kita atau bukan di mana-mana. Yang kedua, maha tinggi sifat Allah. Maksudnya karena subhanahu wa ta'ala maha suci dan maha tinggi, itu sifat Allah. Faedah yang terakhir, isbatu ismaini min asma'illah wa huma aliyun al-kabir. Kita diwajibkan untuk isbat, menetapkan dua nama Allah min asma'illah wa huma al-ali al-kabir, maha tinggi dan maha besar, sebagaimana yang diperintahkan, yang dicontohkan di dalam surah An-Nisa ayat 34, innallaha, inna, sesungguhnya Allah itu memiliki aliyan, kedudukan yang tinggi, kabiro, maha besar. Itu harus kita tanamkan, harus kita mengimaninya. Oh iya, Allah itu maha tinggi, maha besar. Ucapan kita yang kita ucapkan itu tidak mungkin menyamai atau melebihi kedudukan maha tinggi Allah atau maha besar Allah. Kita harus kita tanamkan iman, keyakinan kita. Jadi kesimpulan yang kita pelajari pada malam hari ini, Pak Bu, syafaat itu hanya milik Allah. Yang bisa memberikan syafaat hanya Allah. Adapun selain Allah itu bisa memberikan syafaat, tapi dengan syarat harus mendapatkan izin dari Allah. Mungkin kita cukupkan sekian, dan sebelum ditutup Pak Bu, pertanyaan untuk bapak-bapak terlebih dahulu. Pak, sifat maha tinggi Allah, Allah itu memiliki sifat maha tinggi, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama apa Pak? Maha tinggi zat Allah, zat wujudnya Allah itu di atas ars. Yang kedua, sifatnya maha tinggi, sifatnya tidak ada yang menyerupainya. Untuk ibu-ibu agak sulit Bu. Di dalam dasar ilmu tauhid itu ada kaidah tauhid asma wa sifat, mengisahkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah. Itu tidak boleh 4 hal. Yang pertama apa Bu?
Nah, tahrif, menyimpangkan atau mengganti makna. Yang kedua, taktil. Yang benar taktil. Meniadakan atau menghilangkan sifat Allah atau nama-nama Allah. Yang ketiga, takyif. Takyif itu apa? Bentuknya bagaimana? Menanyakan bagaimana bentuk Allah, itu tidak dibolehkan. Yang terakhir, tamtsil, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, itu tidak diperbolehkan. Jadi ini dasar kaidah. Nanti belajar ilmu tauhid apapun, ya ini dasarnya. Jadi harus paham. Apalagi nanti kalau sudah ganti buku yang berkaitan dengan kelompok ini pemikirannya seperti ini, yang ini seperti ini, itu kaidahnya harus paham dulu, harus kuat dulu. Kalau sudah paham nanti mengikuti, mengalir seperti air. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau perkataan saya kurang sopan, saya minta maaf sebesar-besarnya karena keterbatasan ilmu saya. Karena waktunya sudah habis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.